sudah sejak lama menghuni Pulau Kalimantan. Dari sebelum kolonial bercokol, lalu eksisnya kerajaan dan kesultanan pesisir yang dibawa bangsa Melayu, sampai ke masa kolonialisme Belanda, hingga Indonesia berbentuk negara seperti sekarang. Mereka masih ada, menjadi penghuni terlama dan tertua di Borneo. Di konten kali ini kita akan berkenalan dengan mereka secara singkat, dari sejarah nenek moyangnya, kebiasaan hingga kepercayaannya. Dari banyak literasi, Dayak disebut pernah hidup dengan tradisi maritim dan bahari. Bisa dilihat dari nama orang-orang Dayak yang memiliki arti berhubungan dengan sungai atau perairan. Hingga akhirnya, mereka perlahan tersingkir dari hilir naik ke hulu. Sering masuknya bangsa Melayu yang memiliki peradaban berbeda. Di lain pihak, mereka menolak menganut kepercayaan yang dipegang oleh kerajaan dan kesultanan Melayu. Keteguhan inilah membuat mereka perlahan melipir ke ketinggian. Mulailah bangsa Melayu atau pihak kesultanan menyebut mereka Dayak, artinya orang di atas. Ini sama dengan penyebutan Toraya atau Toraja di Sulsel, Toriaya atau Toriaja, artinya orang-orang yang ada di atas, menjelaskan tempat bermukim mereka. Bima Satria Putra dalam bukunya Dayak Mahardeka, Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan, mengartikan Dayak adalah orang-orang yang liar. Kolonial Belanda yang masuk belakangan melanjutkan kebiasaan menyebut Dayak untuk mengidentifikasi mereka yang di pedalaman dianggap tak beradab dan non-Melayu Islam. Tahun 1980, 35 tahun setelah negara Indonesia terbentuk, orang Dayak masih kukuh menolak untuk memeluk satu dari 5 agama yang diakui pemerintah. Hingga terpaksa negara mengkategorikan kepercayaan mereka ke dalam agama Hindu, lebih tepatnya Hindu Keharingan. Padahal Keharingan dan Hindu adalah dua kepercayaan yang berbeda. Tapi untuk kepentingan administrasi negara dan kependudukan, ya sudahlah ya, dikategorikan saja Hindu. Hingga sekarang penganut Keharingan masih berjuang untuk mendapat pengakuan sebagai kepercayaan tersendiri terpisah dari Hindu. Dikategorikan sebagai Hindu bukan karena ada kesamaan, tapi karena Hindu menjadi agama terlama di Kalimantan sebelum Kesultanan Kutai menganut Islam. Lalu di masa pendudukan Jepang, Keharingan diusulkan sebagai nama dalam menyebut kepercayaan orang Dayak yang lambat laun memiliki kitab bernama Panaturan, dan tempat ibadahnya disebut Balai Basara. Inti dari kepercayaan ini adalah kerukunan hidup antar manusia, menghormati arwah leluhur, serta manusia dan kosmos atau alam semesta yang berhubungan erat alias tidak bisa dipisahkan. Maka perubahan kosmos adalah tanda dari ketidakseimbangan disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Untuk menetralkannya dibutuhkanlah ritual-ritual, dan ritual tertinggi dalam Keharingan adalah Tiwah. Ritual mengantar arwah ke tempat asalnya bernama Lewutatau untuk kembali bersama Ranying, dewa tertinggi dalam kepercayaan Keharingan. Seperti Toraja, Dayak juga sangat menghargai kematian dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya seperti arti Keharingan sendiri, yakni kehidupan. Karena manusia tidak bisa melepaskan dari hubungan kental dengan alam semesta, maka orang Dayak percaya bahwa menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Meski perlu ditekankan sekali lagi, Dayak adalah penyebutan dari penguasa untuk mengkategorikan mereka di pedalaman. Sedangkan jumlah mereka sangat banyak dan memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Hukum adat saja beda di tiap komunitas. Antropolog J.U. Lontaan dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat menyebutkan setidaknya Dayak terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub kecil yang menyebar di seluruh Kalimantan. Di beberapa sumber menyebutkan ada 7 rumpun atau suku besar. Oke, kita ambil yang terbanyak saja. 7 suku besar ini dikategorikan sesuai tempat berdiamnya mereka. Pertama adalah Dayak Ngaju yang paling kental menjalankan Keharingan. Banyak berdiam di daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan, Mahuning, Barito, dan Katingan, atau di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Kalimantan Barat bagian selatan. Lalu Dayak Apokayan yang datang dari hulu Sungai Kayan, dataran tinggi Usun Apau, Baram, Sarawak, lalu menyebar di daerah Kalimantan Timur, Utara, Barat bagian utara, dan Sarawak, Malaysia. Dayak Iban yang juga disebut Dayak Laut, rumpun yang berada di daerah utara Pulau Kalimantan, menyebar ke daerah Kalimantan Barat bagian utara, Sabah, Brunei, dan sebagian besar di Sarawak.
Dayak Kalimantan atau Dayak Darat mendiami daerah barat Pulau Kalimantan, tersebar di hulu-hulu sungai yang ada di Kalimantan Barat dan Sarawak. Kemudian Dayak Murut yang berasal dari daerah utara dataran tinggi Kalimantan, tersebar di daerah Kalimantan Timur, Utara, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Dayak Punan yang mendiami daerah Kalimantan Timur, Utara, Kalimantan Tengah, Barat, dan Malaysia. Dayak terakhir adalah rumpun Otdanum atau rumpun Barito, salah satu rumpun Dayak yang meliputi seluruh suku Dayak di Kalimantan Tengah, Selatan, Kalimantan Timur bagian selatan, dan Kalimantan Barat bagian tenggara. Jadi, hampir seluruh Borneo dihuni oleh orang-orang Dayak, bahkan hingga Malaysia juga. Titik-titik penyebaran ini menjadi bukti bahwa bukan sekedar penghuni lama, mereka juga ada di mana-mana, dari hulu ke hilir. Bahkan penghuni baru sebagian adalah hasil dari pencampuran kawin-mawin dengan orang-orang Dayak. Maka wajar saja ketika mereka dikabarkan merasa dilecehkan dengan penetapan nama Nusantara untuk ibu kota negara yang akan pindah ke Kaltim. Mereka merasa persamaan ini mengindahkan kebudayaan penghuni tuanya, Dayak, yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan. Untuk kebiasaan, orang Dayak punya banyak tradisi unik. Memanjangkan kuping bagi perempuannya, terutama di Kaltim, dipercaya sebagai simbol kecantikan. Biasanya menggunakan logam sebagai pemberat di ujung daun telinga. Tapi perempuan hanya boleh panjang